selamat pagi teman-teman. Sebelum kita menjalani hari kita pada hari ini, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang berjudul Pertumbuhan Orang Benar. Sebelum itu, mari kita awali perenungan kita pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk menghirup napas yang segar untuk bertemu dengan sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau mengiringi setiap perenungan kita pada pagi hari ini Tuhan, biarlah apa yang kami dengar Tuhan tidak hanya lalu tetapi kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur, amin. Seperti yang kita dengar tadi, perenungan pada pagi hari ini akan berjudul tentang pertumbuhan orang benar. Sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 92 ayat 13-16. Mazmur 92 ayat 13-16 ini berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita akan fokus pada ayat 13, di mana ayat 13 ini berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, teman-teman tahu nggak sih pohon kurma itu apa? Nah, pohon kurma itu pohon yang berbuah kurma. Enggak. Jadi, pohon kurma itu kalau kita tahu sendiri, pohon kurma ini unik ya. Cara pertumbuhannya, terus buahnya, terus pohonnya, itu unik-unik teman-teman. Nah, kenapa sih pohon kurma ini digambarkan seperti orang benar? Nah, kita akan pelajari dengan 2 poin. Nah, 2 poin ini tuh yaitu keunikan dalam pertumbuhannya. Setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, pasti memiliki keunikan masing-masing. Nah, contohnya ada Kak Johan yang pintar nyanyi, ada Kak James yang pintar main gitar. Pasti semua orang memiliki keunikannya masing-masing. Dan setiap orang pasti memiliki kepribadiannya masing-masing. Nah, kita akan membahas tentang keunikan pohon kurma. Nah, cara penanaman pohon kurma ini sendiri, bibitnya itu ditanam di dalam tanah, lalu kemudian ditutup dengan batu. Nah, fungsi dari batu itu apa sih kira-kira? Ternyata fungsi dari diletakkannya batu di atas biji pohon kurma itu ternyata untuk menghindari keterpa angin, teman-teman. Jadi ini digambarkan seperti kehidupan kita orang percaya. Kita tuh ditanam, ditumbuhkan, ditutup dengan batu. Batu ini digambarkan dengan rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Nah, lalu emangnya bisa si biji ini untuk bertumbuh? Bisa loh teman-teman. Ternyata kalau semisal biji itu menemukan sumber hara di mana itu sumbernya sangat baik untuk pertumbuhan pohon kurma, dia akan tetap bertumbuh. Jadi akarnya akan terus masuk ke dalam tanah dan mencari zat atau sumber hara yang bisa membuat ia bertumbuh. Nah, itu digambarkan seperti orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan, teman-teman. Nah, kita itu nggak hanya semata-mata diem dan pasrah aja kepada Tuhan, tapi kita juga harus mencari gimana sih Tuhan solusinya, gimana sih Tuhan supaya aku bisa melewati permasalahan. Nah, itu digambarkan seperti orang benar ya teman-teman, dimana akar pohon kurma ini akan masuk ke dalam tanah dan dia akan semakin kuat. Dengan adanya permasalahan seperti yang ada yang batu di atasnya, dia akan semakin kuat dan sehingga dia bisa mendorong batu itu untuk terguling. Dan apakah pohon kurma itu akan mati teman-teman dengan ditaruhnya batu di atasnya? Ternyata enggak teman-teman, karena ia menemukan sumber hara yang baik, ia bertumbuh dan dia bisa kuat untuk menggulingkan batu itu teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, di balik itu semua orang percaya itu seperti itu teman-teman, dimana kita itu nggak hanya pasrah, tapi kita akan bergerak, moving untuk mencari dimana kita kuat sehingga kita bisa menggulingkan permasalahan atau rencana yang Tuhan beri buat kita, karena Tuhan pasti akan kuatkan dan Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, poin yang kedua akan kita pelajari dari pohon kurma ini adalah batangnya atau buahnya atau pohonnya itu yang keren banget teman-teman. Nah, dimana pohon kurma ini ternyata semakin tua itu bukan semakin jelek kualitasnya, tapi semakin bagus teman-teman. Nah, kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Ternyata proses
sehingga pohon kurma ini bisa diambil, bisa dipanen, itu memerlukan waktu yang cukup lama, teman-teman. Semakin tua pohonnya, semakin bagus produksi buahnya, teman-teman. Ternyata buah pohon kurma ini keren banget, teman-teman. Mungkin kalau kita lihat di pasaran yang ada di Indonesia, pohon kurma itu kenapa sih kok kulitnya kisut, terus kering, kalau dimakan juga rasanya legit banget, kadang kita kemanisan. Nah, ternyata teman-teman, pohon kurma ini semakin bagus, itu dia tuh umurnya semakin tua, teman-teman. Jadi iman kita, orang benar itu tidak larut dari usia kita, tapi dari setiap usia kita, dari jenjang kita, misal kita masih kecil terus bertumbuh jadi remaja, menjadi dewasa, itu dia tidak berubah kualitasnya, malah makin bertambah. Pohon kurma ini sendiri, dia tuh semakin tua itu batangnya semakin bagus, daunnya itu semakin berfungsi buat untuk kesehatan, bahkan buahnya itu kualitasnya sangat baik, teman-teman. Itulah mengapa pohon kurma itu dijadikan contoh orang benar, di mana setiap pertumbuhannya mengalami perubahan, mengalami adanya pertumbuhan kualitas, dan dia tuh semakin kuat, teman-teman, dan semakin berfungsi bagi sekitar. Begitulah mengapa di dalam Mazmur 92 ayat 13 ini, orang benar itu bertunas seperti pohon kurma. Kuat, teman-teman, bertunas seperti pohon kurma yang bisa membalikkan batu. Juga akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bertumbuh subur di mana dia akan selalu mencari kehausan di dalam firman Tuhan, bahkan akan terus bertumbuh, teman-teman. Nah, pada ayat 16 ini untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Semakin kita bertumbuh, biarlah hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, di mana kita bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya, dan Ia selalu melindungi kita dalam kuat tangannya, teman-teman. Jadi begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah perundungan kita pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, dan biarlah kita bisa menjadi kuat seperti pohon kurma. Biarlah kita bertumbuh seperti orang benar yang seperti pohon kurma. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup perundungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami ucap syukur Bapa Tuhan Yesus, kami yang sudah melindungi kami Tuhan pada sepanjang malam ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan bisa menjadi kekuatan Tuhan, dan biarlah kami Tuhan semakin bertumbuh seperti pohon kurma yang kuat tunasnya Tuhan, bahkan akar-akarnya Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan dari dalam Tuhan, dan tidak hanya kuat di luar Tuhan, tapi kami kuat luar dan dalam Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, iringi serta hidup kami Tuhan yang akan menjalani hidup Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.